Usulan Wakil Menteri Agama selama bulan Ramadan libur untuk pelajar. Dijawab oleh SKP 3 Menteri. Tidak libur kok. Ada proses pembelajaran di rumah, ada proses pembelajaran di sekolahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda aspirasi masyarakat itu memang didengarkan dan diterapkan, atau ini ada tanda-tanda yang tidak beres? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ketika mendengar 1 bulan Ramadan penuh itu libur, ada sebagian masyarakat yang sangat senang. Oh, ini kembali seperti zaman dahulu. Ramadan ya libur total. Sebagaimana pengalaman para orang-orang dahulu ketika masa kecil, itu adalah menikmati, karena liburan Ramadan digunakan untuk bagaimana melaksanakan berbagai ibadah dan syiar Ramadan. Tetapi gagasan yang dihadirkan oleh Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i menjadi berubah ketika SKP 3 Menteri turun. Tidak selama Ramadan, tetapi ada yang masuk, ada yang pembelajaran di rumah. Adapun mereka yang beragama non-muslim, itu silahkan untuk juga memperdalam sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya lebih baik mana terkait dengan libur total Ramadan, atau lebih baik ia masuk dan libur? Dan mengapa keputusan ini bisa terjadi? Padahal wacana awalnya adalah total libur selama Ramadan. Ayo kita baca di pertama di Tempo, judulnya SKP Pembelajaran Ramadan 2025 terbit. Pemerintah beri anjuran kegiatan untuk siswa non-muslim. Selanjutnya kalau di liputan 6, SKP 3 Menteri terbit, siswa tetap belajar di sekolah selama Ramadan 2025 atau 1446 Hijriah. Di Kompas, TSE 3 Menteri libur sekolah Ramadan 2025 terbit, 5 hari belajar mandiri. Oh, seperti pasca COVID, belajar mandiri. Dan di Detik, surat edaran pembelajaran Ramadan 2025 terbit. Ini jadwal liburnya. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo, dan nanti kalau ada yang cocok kita tambahkan dengan yang lain. SKP Pembelajaran Ramadan 2025 terbit, pemerintah beri anjuran kegiatan siswa non-muslim. Ini titik poinnya, judulnya adalah bagaimana memfasilitasi non-muslim, karena teman-teman muslim total untuk beribadah baik di sekolahan ataupun di rumah. Dalam SKP Pembelajaran selama Ramadan, pemerintah turut menyertakan poin anjuran kegiatan bagi murid-murid yang beragama lain. Tempo.co, Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen bersama Kementerian Agama, Kemenak, dan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri telah menaikkan surat edaran bersama SEP tentang masa pembelajaran Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, yang isinya beberapa hari menjelang Ramadan sampai beberapa hari awal Ramadan itu pembelajaran diselenggarakan di rumah.
Kemudian beberapa hari menjelang Idul Fitri sampai selesai libur Idul Fitri, itu pembelajaran juga diselenggarakan di rumah. Selebihnya pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Ujar Mendikdasmen Abdul Muti saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat pada Selasa 21 Januari. Ini kan memang kalau dahulu kan seakan-akan malah Ramadan tidak ada libur, total masuk, tidak ada bedanya. Di dalam surat yang ditandatangani pada Senin 20 Januari 2025, pemerintah turut menyertakan poin anjuran kegiatan bagi murid-murid yang bukan beragama Islam. Anjuran yang dimaksud tertuang di dalam sub poin terkait kegiatan Ramadan atau selama Ramadan di luar masa pembelajaran atau pada hari-hari libur yang ditetapkan. Bagi peserta didik yang beragama selain Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Abdul Muti menyatakan kebijakan libur selama Ramadan tahun ini diambil berdasarkan aspirasi banyak orang tua yang cenderung tidak setuju liburan diadakan selama 1 bulan penuh. Nah, ini kan berdasarkan sebuah aspirasi. Kata dia, ketetapan yang akan dipublikasikan tahun ini tidak berbeda dengan jauh pada tahun lalu. Jadi ini sebenarnya kebijakan yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, di mana memang kami melihat banyak sekali aspirasi dari orang tua agar Ramadan tidak penuh libur, tapi tetap ada pembelajaran. Secara rinci pada 27-28 Februari, serta 3, 4, dan 5 Maret, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan di sekolah, madrasah, atau satuan pendidikan keagamaan. Jadi 27 Februari sampai 5 Maret. Selanjutnya pada 6-25 Maret, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah ataupun madrasah atau satuan pendidikan keagamaan. Sebelumnya Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, Roman Syafi'i mencetuskan untuk selama Ramadan total libur. Merespon rencana tersebut, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo, sempat mempertanyakan nasib peserta didik yang bukan beragama Islam bila nantinya kebijakan tersebut jadi ditetapkan, sehingga kemudian muncul sebuah keputusan yang ya ada di rumah dan ada di sekolahan. 5 hari belajar mandiri. Pecinta masa pandemi, tegakkan kebenaran lawan keadilan, sehingga kita sudah tahu betul apa yang menjadi keputusan tersebut. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah keputusan yang tepat dan solutif baik bagi muslim dan yang beragama lain, dan bagaimana terkait dengan pembelajaran di rumah, apakah akan berdampak positif atau malahan negatif karena paruh-paruh, separuh di rumah, separuh di sekolah ataupun madrasah. Menurut analisis saya, pertama, bahwa kebijakan ini dihasilkan yaitu sekitar 1 bulan 10 hari dari puasa Ramadan. Jadi kalau begitu, baik guru, murid itu sudah siap terkait dengan menyambut bulan Ramadan. Maksudnya sambutannya adalah dengan cara pembelajaran total di sekolahan atau libur sebagian ataupun libur total. Nah, kalau dari SEB ini jelas ada proses pembelajaran di rumah 27-28 Februari sampai 3-4-5 Maret itu adalah pembelajaran di rumah. Yang selanjutnya pelaksanaannya adalah pembelajaran di sekolah, dan akhir dari Maret, 25 Maret dan selanjutnya adalah
pembelajaran di rumah. Ini adalah bahasa Mendikbud win-win solution terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Menteri Agama, yaitu totalitas sipur, dan aspirasi dari luar yang ngapain harus libur total. Bagaimana tentang non-muslim atau yang tidak beragama Islam? Apakah harus menjalankan yang sama atau tidak? Dan selanjutnya dijawab, mereka tidak harus menjalankan yang sama, tapi bahwa terkait dengan keagamaannya perlu dimaksimalkan, dijalankan di tempatnya masing-masing. Sehingga terkait putusan ini adalah putusan win-win solution. Kedua, apakah pelaksanaan sekolah dan atau liburan ataupun total liburan itu akan lebih berdampak mana? Ya memang kita harus menunggu sih. Tapi memang kita pernah mengalami dalam suasana bagaimana Ramadan, selama Ramadan itu adalah libur, atau selama Ramadan itu adalah kadang masuk, kadang libur. Dan sekarang adalah 27 Februari sampai 5 Maret adalah pembelajaran di rumah. Sesudah itu nanti pada sesi selanjutnya 26 sampai 28 Maret ya itu libur, tapi di dalamnya adalah ada proses pembelajaran di rumah. Ini agak sulit untuk ditentang masyarakat yang mempunyai paham agama Islam, khususnya yang hitam putih. Karena ada sebuah penjelasan tentang pelaksanaan berbagai ibadah sebelum, ketika, dan sesudah Ramadan tentunya. Kemudian analisis yang ketiga, apakah ini pertanda bahwa apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agama dahulu itu kurang merespon terkait dengan kebutuhan zaman atau dunia pendidikan? Kalau menurut saya, ini sangat merespon bahwa ada yang menolak sebuah keputusan SKP 3 menteri atau bahkan salah satu menteri itu wajar. Tapi yang menjadi patokan kita terhadap putusan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya memang tarik-menarik, apakah lebih baik ya ada proses libur-libur di awal dan di akhir, atau totalitas masa, atau totalitas libur. Ini pasti menjadi perdebatan, dan nanti rezim pemerintahan menteri selanjutnya akan terulang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. SKP 3 menteri, yang mana Ramadan, Idul Fitri menjadi hal yang harus menjadi perhatian. Bagaimana tentang kalian? Memilih yang mana? Tapi bahwa keputusan pemerintah ya harus diikuti.
meskipun boleh menanyakan secara rasional atau rasionalisasi terhadap sebuah keputusan. Semoga bermanfaat, menjadi referensi bagi kita semua, dan kita menyiapkan besok bulan Ramadan, bulan yang indah bagi kita, lebih khusus pada adik-adik siswa ataupun mahasiswa, karena yang menjadi poin pandangan adalah siswa dan mahasiswa. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.